Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar deru marah dari Dou Zun berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang bergegas menuju aula besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia masuk ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah ungu berpakaian Dou Zun mengejang setelah melihat ini. Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan marah ketika angin tinju ganas yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan dengan cepat menerimanya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan dalam menghadapi boneka emas gelap ini. Jika dia ceroboh, sepertinya dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini terlintas di sepanjang jantung Dou Zun berpakaian ungu sebagai douki yang luas dan perkasa melonjak dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap bergulir dari lengan bajunya. Setelah itu, dia mendesing dan merobek langit sebelum dengan kejam menabrak boneka setan langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiao Yan menjadi seperti angin saat ia mengisi ke bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari aula jiwa di sepanjang jalan bisa menyerang, mereka sudah terguncang oleh kekuatan yang kuat sampai mengeluarkan darah dan menarik diri. Dalam sekejap, tidak ada yang benar-benar berani campur tangan dan menghentikannya. Glass, kamu berani menerobos aula jiwa aku. Apakah kamu mencari kematian? Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang aula jiwa, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Mengamuk Xiao yang tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah bergema. Segera, 4 sosok bergegas dari 4 sudut yang berbeda. Setelah itu, mereka berdiri di jalur yang Xiao Yan harus melewati seperti beberapa menara logam. Kabut hitam meresap di tempat dan jejak aura yang luar biasa luas dan kuat hadir. Dari penampilan aura-aura ini, ada 4 orang yang benar-benar semuanya ahli Dou Zongs yang benar-benar mencapai tingkat 6 atau 7 bintang. Bajingan, pelindung ini menuntut kamu berhenti. Kabut hitam melonjak dari salah satu dari 4 orang setelah mereka muncul, mengungkapkan wajah lansia yang jahat. Matanya menatap garis hitam bergegas dengan cara gelap dan padat saat dia berteriak dengan suara dingin. Keempat orang itu tidak mengatakan kata-kata tambahan yang tidak berguna setelah teriakan itu terdengar. Mereka mengeluarkan suara marah yang teratur. Kabut hitam megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul dan langsung berubah menjadi piton hitam besar yang berukuran ratusan kaki. Itu meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin kuat yang dengan keras menyerang Xiao Yan. Tekanan angin yang kuat mengguncang tanah keras menjadi bubuk di mana ular piton raksasa hitam itu lewat. Banyak garis retakan bergegas melewati tempat itu saat mereka menyebar dengan cepat seperti mode. Hanya 4 pelindung saja yang benar-benar berani menghentikan aku. Senyum dingin melintas di wajah Xiao Yan ketika dia dihadapkan dengan 4 pelindung aula jiwa yang cukup kuat menghentikannya. Tubuh pengisiannya ke depan bahkan tidak berhenti sedikit. Api ungu-ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, berubah menjadi naga api ungu-ungu yang sangat besar. Ekor naga diayunkan dan kecepatan maju mengisi Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Setelah itu menjadi seperti bertabrakan meteorit dan dengan kejam bertabrakan dengan piton raksasa hitam. Blaar. Tabrakan kuat ini langsung meletus menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa. Riak energi menyapu keluar dari titik tabrakan seperti badai.
Beberapa pilar batu besar di sekitar tiba-tiba retak terpisah di tengah-tengah suara retak. Penjaga aula jiwa di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali mereka patah di tengah jeritan yang menyedihkan. Akhirnya, mereka dengan keras menabrak dinding hitam gelap. Mereka langsung digoyangkan ke dalam sekelompok daging cincang buram dan berdarah di tengah-tengah gelombang suara retak. Riak energi menyebar dan ekspresi dari 4 pelindung aula jiwa berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika riak energi melesat. Setelah itu, ia bertabrakan dengan kuat ke tubuh mereka. Ledakan. Kabut hitam tebal di atas 4 dari mereka segera menjadi tipis setelah menderita pukulan berat semacam ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur. Tubuh mereka hanya stabil secara perlahan setelah digosok di tanah selama hampir 100 meter. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Mantis mencoba memblokir mobil. Itu serangan ganas memaksa mundur 4 Dousongs. Setelah itu, Xiao Yang tertawa dingin. Beberapa cahaya ganas segera melintas di matanya. Jarinya menjentik dan 4 api ungu coklat melonjak keluar. Selanjutnya, ia dengan keras menabrak 4 pelindung aula jiwa, yang terluka parah. Suhu mengerikan dari 3.000 teratai api-api menyebabkan teriakan menyedihkan yang dipancarkan dari mereka berempat. Akhirnya, kabut hitam tersebar di tengah jeritan sengsara yang mengguncang bumi, mengungkapkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Kamu juga adalah tubuh spiritual, namun kamu membantu dalam bahaya rekan-rekan kamu. Kamu harus mati. Nada Xiao Yang tiba-tiba menjadi padat saat ia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari antara alisnya. 3 tubuh spiritual di udara segera memancarkan bang dan hancur menjadi kehampaan. Xiao Yang mengisap dengan tangannya setelah menggunakan petir seperti taktik untuk membunuh 3 pelindung aula jiwa. Jiwa pelindung aula jiwa terakhir tersedot ke telapak tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada sinis, di mana tempat jiwa di penjara. Kamu hanya memiliki 1 kesempatan. Jika tidak, nasib kamu akan sama dengan ketiga sebelumnya. Horor di wajah pelindung aula jiwa tumbuh lebih padat ketika ia melihat ekspresi menyeramkan yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia diam-diam menjerit sedih di dalam hatinya. Mengapa dia melangkah maju dan mencegat iblis ini? Berbicara. Ekspresi Xiao Yan samar-samar mengandung kebimbangan. Feng Zunze dan yang lainnya menghabiskan waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Di lok aula jiwa, itu aula jiwa pelindung berbicara dengan cara yang menakutkan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga sahabatnya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiao Yang ke dalam kehampaan di depan matanya. Itu benar-benar penaklukan. Tidak mungkin untuk menghidupkan mereka, tidak peduli apa yang dilakukan orang. Katakan padaku jalan. Jika tidak, matilah. Mata Xiao Yang dingin ketika dia berbicara. Belok kiri di depan, aula jiwa pelindung bergegas menjawab setelah mendengar ini. Kaki Xiao Yang menginjak ke tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju daerah-daerah dalam dari aula besar dalam cahaya seperti mode. Dengan aula jiwa pelindung yang memberitahunya jalan, perjalanan selanjutnya sedikit lebih santai. Namun, dia masih terhalang oleh banyak ahli aula jiwa di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Douzong di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan Xiao Yang saat ini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menemukan lawan di bawah kelas Douzun. Meskipun orang-orang ini besar dalam jumlah,
mereka kalah relatif cepat di bawah 3000 api terbakar yang sangat ganas dari Xiao Yan. Xiao Yan dapat dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Berdasarkan perkiraan kasarnya, ada kemungkinan bahwa jumlah pelindung aula jiwa yang telah mati di tangannya sepanjang rute ini setidaknya berjumlah 10. Sulit baginya untuk tabulasi mereka yang bahkan lebih lemah. Dalam hal apapun, semua itu adalah tamparan dan penjaga aula jiwa yang lebih lemah itu langsung ditelan oleh 3000 api terbakar sampai tidak ada ampas yang tersisa. Namun, kekuatan pelindung ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya sekitar 7 bintang Douzong atau lebih. Mereka yang lebih kuat dengan cepat melarikan diri. Xiao Yan dapat membunuh mereka jika dia mengejar, tetapi tujuan utamanya saat ini adalah mencari Yao Lao. Dia tidak bisa membuang waktu untuk ini. Dimanapun Xiao Yan berlalu saat ia menyerang ke depan menjadi berantakan lengkap. Mayat menutupi lantai. Pada saat ini, Xiao Yan seperti dewa pembunuh. Sebuah aura pembunuh yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali api ungu coklat melonjak, itu akan disertai dengan jeritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya yang tajam. Pada saat ini, Heavenly Flame baru yang lahir setelah menelan 3000 api terbakar juga telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki Si sepanjang jalan. Blaar. Pada koridor yang luas, Xiao Yan tanpa ekspresi memasukkan tangan yang ditutupi oleh api ungu coklat ke dada aula jiwa pelindung. Dia melihat tubuh yang terakhir, yang perlahan menguap. Setelah itu, dia secara acak melemparkan tubuh ke samping seolah-olah dia membuang sampah. Dia melirik jiwa pelindung yang dia pegang di tangan kirinya, dan berbicara dengan suara dingin, "Seberapa jauh?" Kunci aula jiwa berada di ujung koridor. Di aula jiwa pelindung berbicara dengan hati yang ketakutan. Pembunuhan oleh Xiao Yan sepanjang jalan telah menyebabkan rasa dingin menyebar jauh di dalam jiwanya. Orang yang menakutkan ini sepertinya adalah seseorang yang hanya seorang tetua terhormat yang bisa menangani. Namun, semua tetua yang terhormat di aula saat ini sedang ditunda di luar. Xiao Yan mengangguk sedikit, ekspresinya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Jantung pelindung dari aula jiwa merasa dingin setelah merasakan perubahan dalam ekspresi Xiao Yan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan melarikan diri dari tangan Xiao Yan. Namun, sebelum dia bahkan bisa melarikan diri untuk beberapa jarak, angin panas telah bergegas dari belakangnya sebelum menelannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya dengan ekspresi dingin. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota aula jiwa. Selama dia memikirkan tubuh spiritual yang telah ditangkap oleh orang-orang ini, dia tidak akan merasakan beban di dalam hatinya ketika dia membunuh orang-orang ini. Mata Xiao Yan memandang ke arah ujung koridor setelah menghabiskan orang ini. Ada sebuah pintu besi hitam gelap di tempat itu. Pintu ini tertutup rapat. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari baliknya. Doki diam-diam beredar di sekitar tubuh Xiao Yan saat dia mempercepat langkah kakinya sedikit. Setelah itu, dia tiba di luar pintu hitam. Rasa dingin melonjak di dalam matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melonjak keluar dari lengan bajunya. Setelah itu bertabrakan dengan kuat ke pintu besi. Blaar. Terlepas dari seberapa keras pintu besi itu hanya bisa langsung pecah di bawah serangan sengit ini. Setelah itu, adegan di balik pintu besi muncul di pandangan Xiao Yan. Itu adalah alun-alun yang sangat luas. Ribuan kaki pilar batu berdiri di alun-alun, mendukung langit. Rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditunda di ujung rantai ini.
Bagian dalam gugusan cahaya dipenuhi dengan tubuh spiritual yang ilusif. Meskipun Xiaoyan telah melihat situasi semacam ini 2 kali, dia tanpa sadar menghirup nafas lembut udara dingin ketika dia benar-benar mengamatinya dari sudut pandang tubuh sebenarnya. Xiaoyan perlahan masuk ke alun-alun ini yang diresapi dengan aura kematian yang aneh. Dia berhenti di atas panggung batu yang menjulang jauh di dalam alun-alun. Ada gugusan cahaya yang sangat terang di tempat itu. Sebuah aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan bergetar dengan tenang menyebar dari tempat itu. Tubuh Xiaoyan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya ketika kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Ini bergegas di atas alun-alun dalam mode seperti petir. Setelah beberapa kali bernafas, itu muncul di platform datar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bagian dalam gugusan cahaya. Seorang lelaki tua dengan rantai besar berlama-lama di atas anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Xiaoyan menjadi merah. Lututnya membungkuk sebelum dia berlutut di atas panggung batu. Suaranya terdengar suara serak yang menyebabkan seseorang bersedih. Guru, murid ini ada di sini. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan secara pribadi melihat Yao Lao sejak yang terakhir ditangkap saat itu. Itu bentuk tua berambut putih tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Semua itu adalah kelemahan seorang pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiaoyan. Kehidupan Yao Lao mungkin tidak dirugikan selama tahun-tahun ini bahwa ia telah mendarat di tangan Aula Jiwa. Namun, sudah jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiaoyan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam gugusan cahaya, sedikit gemetar. Setelah itu, dia perlahan membuka mereka. Mata keteruhan menatap mata merah dari pria muda di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum senyum senang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suaranya serak saat dia berkata, "Anak kecil, akhirnya tumbuh." Xiaoyan bisa dikatakan hanya menjadi seorang pemuda dengan semangat yang melambung dan tepi tajam ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, para pemuda saat itu sudah tumbuh sampai sejauh itu. Kalimat singkat ini menyebabkan sakit hati Xiaoyan merasa untuk mencapai puncaknya. Dia mengusap matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk menyusul. Semuanya bisa dibicarakan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Xiaoyan perlahan berdiri. Matanya menyapu sekitar gugusan cahaya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya ke gugusan cahaya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat segera melonjak keluar dari antara alisnya seperti air banjir. Sebuah riak tak terlihat muncul di gugusan cahaya. Riak menyebar dari titik dalam kontak dengan telapak Xiaoyan sebelum mengikuti seluruh gugusan cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki sedikit aroma dari jiwa negara. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalamannya. Saat Xiaoyan menampilkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan familiar dari dalamnya. Sebuah kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih senang. Pencapaian Xiaoyan saat ini telah jauh melampaui harapannya. Setelah ia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang ia khawatirkan adalah bahwa Xiaoyan tidak akan memiliki orang untuk mengejarnya, sehingga negaranya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu telah meremehkan potensi Xiaoyan. Istirahat, Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas mata Xiaoyan saat dia melihat riak-riak tak terlihat yang semakin padat di gugusan cahaya. Ledakan. Setelah suaranya terdengar, gugusan cahaya segera gemetar dan memancarkan bang dan retak terpisah di tengah-tengah sedikit suara.
Guru, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yang buru-buru membantu Yao Lao bangkit dari tanah setelah memecahkan gugusan cahaya. Matanya langsung melihat 4 piton besar seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengeras. Bajingan-bajingan ini dari aula jiwa. Ini adalah kunci rantai jiwa. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Hal ini sangat sulit, tidak mudah untuk menghancurkannya. Yao Lao melihat rantai yang melekat di lengannya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, namun, orang-orang ini benar-benar sangat memikirkan aku yang lama. Mereka benar-benar menggunakan yang besar. Xiao Yang merajut alisnya sedikit. Tangannya mengusap rantai logam dan semacam kelopak gelap dan padat meletus di telapak tangannya. Namun, aura gelap dan padat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika disempurnakan menjadi kehampaan oleh 3000 api terbakar. Mendesis. Telapak Xiao Yang meraih rantai. Api ungu coklat langsung meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam gelap sampai yang terakhir memancarkan gelombang asap putih. Ini adalah Yao Lao terkejut ketika dia melihat nyala ungu coklat di telapak Xiao Yang. Segera, dia mengerti sesuatu. Kegembiraan melonjak di dalam matanya saat dia bertanya dengan lembut, kamu telah menelan api surgawi lain. Ya, ini api-api 3000. Xiao Yang tertawa. Sepertinya pertemuan kamu selama tahun-tahun ini juga luar biasa. Yao Lao menghela nafas secara emosional. Seorang alkemis biasa mungkin bahkan tidak menemukan satu api surgawi di sepanjang hidup mereka. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yang bisa menemukannya berkali-kali. Xiao Yang tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba diperkuat. Mengerikan suhu tinggi langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol-simbol aneh pada rantai logam were juga tersebar pada saat ini. Retak. Xiao Yang mengepalkan tangannya dengan kasar setelah simbol menghilang. Rantai logam itu dengan paksa pecah. Xiao Yang merasakan sedikit kegembiraan ketika dia melihat bahwa 3000 api terbakar memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan ketiga piton besar lainnya seperti rantai juga terbakar dan patah. Xiao Yang memindahkan rantai yang terbakar dari Yao Lao. Setelah kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meskipun tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yao Lao dengan lembut menggerakkan pergelangan tangannya. Dia melihat rantai aneh yang akhirnya telah dikeluarkan dari tubuhnya. Dia menyesalkan sedikit pada saat itu. Tidak disangka bahwa dia, Yao Chen, akan benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Aula jiwa ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi lebih dulu. Yao Lao melihat sekelilingnya. Kunci aula jiwa ini masih dipenuhi dengan aura seram yang tebal. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiao Yang mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik gugusan cahaya yang memenuhi aula besar itu. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, karena aku di sini, aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan menciptakan beberapa kekacauan untuk aula jiwa. Xiao Yang mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat diperpanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu bergetar dan itu menarik busur di udara sebelum dengan kasar diayunkan ke rantai hitam di udara di aula besar. Namun, cambuk api ini akan melakukan kontak dengan rantai hitam di udara ketika ruang tiba-tiba mengeras. Cambuk api itu nampak menempel di dinding spasial, mengeluarkan suara yang jernih sebelum memantul kembali. Masih ada pakar dari aula jiwa. Cepat, pergi.
Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat adegan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding spasial yang tak terlihat itu muncul. Tidak perlu pengingat Yao Lao. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi halilintar yang bergegas menuju bagian luar aula besar. Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Bahkan aku yang lama harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan mundur dengan eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang di mana Xiao Yan menarik ke arah tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Zing. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat pria tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir itu menginjak rantai saat dia tersenyum memandang ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga Dosun. Xiao Yan melirik dan jantungnya langsung tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari aula jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Zunsdo dari intelijen yang mereka kumpulkan. Hantu lama Zaising, kamu sebenarnya juga di sini. Yao Lao memandang pria tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hahaha, kepala balai sangat menghargai kamu. Karena itu, dia juga mengirim aku ke sini. Hanya saja kamu tidak menemukan aku. Orang tua yang dipanggil hantu tua Zaising tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang lama berencana memancing ikan besar. Kamu tahu bahwa aku akan datang? Xiao Yan bertanya dengan senyum dingin. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu lama Zaising tertawa dan menjawab, kamu adalah ikan besar. Kepentingan kepala balai di kamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, aku mengacu pada kunci klan Xiao. Benda itu harus bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apa-apa bahkan jika dia dipukul sampai mati, orang yang paling luar biasa di klan Xiao saat ini adalah kamu. Itu akan paling aman jika kuncinya ditempatkan dengan kamu. Ayah. Jantung Xiao Yan sedikit gemetar. Nafsu membunuh yang padat melonjak di dalam matanya. Bajingan-bajingan ini dari aula jiwa. Sepertinya mereka telah melukai semua saudaranya. Jangan berkelahi dengannya. Pergi dulu. Kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi tebal Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan giginya dan mengangguk. Hantu tua ini, Zaising selalu memiliki cara tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada tetua Mugu. Hari ini, dia dapat dianggap telah jatuh ke dalam lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak keluar semua, lupakan membawa Yao Lao pergi, bahkan dia sendiri akhirnya akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang lama telah mengungkapkan diri, bagaimana aku bisa membiarkan kamu pergi dengan aman? Hantu tua Zaising tertawa. Tangan putih lamanya diperpanjang dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan kuat melonjak dan langsung teraglomerasi menjadi lipatan kabut hitam setinggi 100 kaki. Sebuah telapak tangan dibanting dengan keras ke Xiao Yan. Hosh, hosh. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar suara angin kencang yang ditransmisikan yang ditularkan. Segel tangannya juga mulai berubah dengan cepat. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Tangisan dingin dengan cepat terdengar di dalam hati Xiao Yan.
Auranya juga melonjak tiba-tiba pada saat ini. Api ungu coklat keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Itu mengeluarkan suara gemuruh dan dengan keras bertabrakan dengan telapak tangan itu. Blaar. Ledakan bumi bergoyang di dalam interior aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa mematahkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa kelompok cahaya juga dikirim terbang. Ketika kelompok cahaya pecah, mereka mengungkapkan beberapa tubuh spiritual yang masih menghadapi rasa sakit dan kehilangan yang tersisa pada mereka. Gelombang udara menyebar. Xiao Yang juga dengan mantap mengambil selusin langkah mundur. Darah bergejolak di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di atas matanya. Kekuatan hantu tua Zhao Xi ini benar-benar menakutkan. Berdasarkan tebakannya, itu setidaknya mencapai tingkat 5 bintang. Dengan kata lain, orang tua ini harus disebut Tianzun dari Aula Jiwa. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Dousun. Jangan melawannya langsung. Yao Lao dengan cepat mengatakan setelah melihat Xiao Yang dipaksa kembali. Masukkan cincin itu. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yang berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen terkejut ketika mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang bergegas ke dalam cincin hitam gelap di jari Xiao Yang. Jika dia berada di puncaknya, itu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zhao Xi ini. Namun, kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yang. Yang dia lakukan hanyalah menjadi beban yang terakhir. Kilatan sengit terungkap di mata Xiao Yang ketika dia melihat Yao Lao memasuki cincin. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao pergi dari tempat mengerikan ini. Dia akan membunuh siapa saja yang menghentikannya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.